belasan meter dari tembok Kremlin warna merah, tempat Presiden Rusia Vladimir Putin berkantor, di sebuah basement parkir Zaryadny Concert Hall, berlangsung fashion show. Model-model Rusia yang muda belia menampilkan rancangan busana mahakarya bangsa Rusia. Itu merupakan salah satu rangkaian acara setelah pembukaan BRICS Plus Fashion Summit 2023 pada Selasa 28 November 2023. Peserta yang datang 2 kali lipat melebihi ekspektasi pemerintah Moskow sebagai penyelenggara. Rupanya lebih dari 60 negara yang berpartisipasi. Bagi Rusia yang sedang berperang melawan Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa di Ukraina, kehadiran peserta yang membludak itu tentu saja bermakna penting. Pada pidato terpisah, Putin mengatakan, seperti dikutip kantor berita TASS, secara prinsip, Barat tidak ingin atau melihat negara besar dan multinasional seperti Rusia. Keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan etnis Rusia tidak cocok dengan logika Barat yang rasis dan kolonialis. Narasi itu terus dibangun Putin, sangat terasa ketika panitia BRICS Plus Fashion Summit mengelola acara. Terdapat diskusi dan fashion show yang menampilkan karya-karya adibusana di Afrika, Asia, termasuk Indonesia, Amerika Latin, dan Timur Tengah, serta tentu saja Rusia. Panitia juga mengemas acara kultural program dengan mengelola kunjungan ke museum, galeri, dan tempat-tempat bersejarah Rusia. Putin mengukir lagi Rusofobia, perasaan kebencian pada Rusia. Perasaan kebencian serupa muncul dalam perang Israel-Hamas atau dalam kasus terorisme. Saat ini, kata Putin, Rusofobia bentuk lain dari rasisme dan neonasisme menjadi ideologi resmi dari elit penguasa atau negara-negara Barat. Betapapun meriahnya, acara BRICS Plus Fashion Summit tidak mendapatkan liputan yang memadai dari media Barat. Itu tentu berbeda dari New York Fashion Week atau Paris Fashion Week. Liputan perang Rusia-Ukraina pun mulai pelan-pelan tenggelam oleh perang Israel-Hamas. Sama sekali tidak berarti bahwa perang sudah selesai. TASS, misalnya, melaporkan Rusia menghancurkan pusat latihan drone dan 3 stasiun radar Ukraina. Sementara, beberapa hari sebelumnya, drone Ukraina berhasil masuk ke wilayah Moskow, namun dihancurkan sebelum mengenai sasaran. Kehidupan sehari-hari di Moskow pun seperti tak ada perang, normal seperti biasa. Kesibukan aparat pemerintah terlihat di jalan-jalan membersihkan salju. Moskow memasuki musim dingin. Di medan perang Ukraina, Amerika Serikat dan Eropa tampaknya gagal meski mempersenjatai Ukraina untuk melakukan serangan balasan. Hari Rabu ini, para menteri luar negeri NATO berkumpul di Brussels, Belgia. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022. Ini semacam perang eksistensi bagi Rusia, salah satu pemegang hak veto PBB. Lewat BRICS Plus, Rusia menggalang aliansi dengan China, India, Brasil, dan Afrika Selatan. BRICS Plus mewakili 27% tanah dunia, 42% dari populasi dunia. BRICS menjadi menarik karena Brasil, Rusia, India, dan China adalah negara-negara yang masuk 10 terbesar di dunia dalam hal populasi, luas wilayah, dan GDP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.